Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi wa man wala wa ala jami'i man ihtada ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma nawwir qulubana jami'an bi nuril ilmi wa bi nuril hikmah wa bi nuril hidayah kama nawwarta as-samawati wal ardi bi nuri syamsik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Abna'i at-talabah wa banati at-talibat dan a'izat fillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Hal yajuzu liz-zawjati an tadfa'a zakataha li zawjiha in kana min ahli zakah. Ikhtalafa al-ulama'u fi daf'il mar'ati zakataha ila zawjiha ala qawlain. Awalan, la yajuzu daf'uha ilayh wa hadha mazhab Abi Hanifah wa Malik wa riwayatin an Ahmad. Wa hujjatuhum fi hadha annahu ahadu az-zawjaini falam yajuz lil akhari daf'u zakatihi ilayhi kal akhar wa annaha tantafi'u bidaf'iha ilaih bila akhir. Sekarang kita melihat lanjutan bahasan kita yang sebelumnya juga berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan pos-pos pendistribusian zakat, di mana guru kita di sini ya mengangkat hal-hal yang terpencil yang terkadang tidak sampai dijangkau oleh pada umumnya orang yang berbicara tentang zakat. Namun mereka yang secara intens mengkaji tentang zakat, ya boleh saja hal-hal ini muncul, dan mungkin di antara mereka sulit untuk memutuskan seperti apa ketentuan hukumnya. Nah, guru kita di sini ya justru itu yang akan ditampakkan dengan melihat perspektif perselisihan pendapat ulama. Lagi-lagi itu diperselisihkan oleh ulama. Ya, seperti yang sudah sangat sering saya sampaikan bahwa kalau ada hal yang diperselisihkan oleh ulama, itu artinya persoalan itu tidak jelas, ya, dalilnya itu tidak jelas, ya, dalilnya tidak jelas, maksudnya tidak jelas, ya. Apakah kesumberannya yang tidak jelas ataukah maksudnya dalil itu yang tidak jelas? Karena ada dua itu, ada wurudnya, ada dilalanya, ya. Nah, itu yang dominan diperselisihkan oleh ulama. Kesumberannya itu dalil ataukah maksudnya itu dalil? Dalilnya ada, dalil itu ada, tapi kadang ulama memperselisihkan bagaimana kehujjahannya, ya, dari aspek wurudnya, kesumberannya, dan dari aspek dilarangnya, maksudnya. Ya, jadi di sini kita harus longgar. Al-amru fihi wasi', yaitu kata ulama, al-amru fihi wasi', kita harus bersikap lapang di dalam menerima perselisihan pendapat, tidak boleh ekstrim, ya.
menjustis bahwa pendapat yang tidak sesuai yang kita pahami itu salah, tidak boleh. Karena di situ al-amru fihi wasi'. Ya, boleh kita bandingkan lalu menjatuhkan pilihan, tapi pendapat yang lain tetap dihargai. Nah itu, nah itulah kelompok wasatiyah, ya, kelompok wasatiyah, kelompok moderat. Ya. Kita hanya bisa ekstrim dalam hal-hal yang disepakati oleh ulama. Nah, kalau ulama sepakat lalu ada yang mau menentang, kita harus ekstrim menolak. Itu. Nah, itulah kaidah yang dijumpai di dalam kitab-kitab usul fikih, di antaranya Al-Asbahu Nazair Syekh Jalaluddin Asyuti. Ya, di situ ada la yunkaru al-mujma'u alaihi innama yunkaru, salahnya la yunkaru al-mukhtalafu fihi innama yunkaru al-mujma'u alaihi. La yunkaru al-mukhtalafu fihi, tidak boleh diingkari hal-hal yang diperselisihkan oleh ulama. Innama yunkaru al-mujma'u alaihi, yang diingkari adalah hal yang yang disepakati oleh ulama. Maksudnya, kalau ada hal disepakati oleh ulama lalu ada yang mengingkarinya, maka itulah yang harus diingkari. Ya. Tapi kalau ada hal yang diperselisihkan oleh ulama, itu tidak boleh diingkari. Pendapat A, B, C tidak boleh diingkari. Boleh dipilih salah satunya, ditarjih, dipilih yang terkuat, namun yang lain tetap dihargai. Nah, sekarang pendapat yang kita mau lihat, ya, hal yajuzu lizaujati an tadfa'a zakataha li zaujiha. Apakah boleh istri itu menyerahkan zakatnya, menyalurkan zakatnya kepada suaminya? Ya. Ya, istri berzakat kepada suaminya, boleh tidak ini? Nah, jadi sebagai seorang ahlul ilmi tidak boleh ceroboh menjawab boleh ataukah tidak boleh, mesti ada dalilnya dan mesti ada manhajnya. Dalilnya apa, kemudian metode memahami dalilnya seperti apa, kemudian natijahnya apa. Jadi tiga itu, dalil, yang kedua itu tariqah, dan yang ketiga itu natijah. Dalil, tariqah, natijah. Dalil, sumber hukumnya. Tariqah, metode memahami dalil itu. Natijah, itulah rumusan hukumnya. Ya, mesti runtut. Ya. Ya. Jadi itu ahlul ilmi di dalam berpikir itu mesti runtut. Nah, tidak boleh langsung natijah, tidak jelas manhajnya atau tariqahnya dan tidak jelas dalilnya. Nah, itu orang awam. Ya, kalau kalian ini sebagai ahlul ilmi, ya, di dalam memberi penjelasan, ya runtut. Yang tiga itu, dalilnya apa, metode pemahaman dalilnya seperti apa, kemudian rumusan hukumnya seperti apa. Metode pemahaman dalil di sini, tariqah, ya sebaiknya kita merujuk kepada pendapat-pendapat ulama. Ya, jangan langsung berpendapat. Ya, jangan. Lihat dulu imam-imam mazhab kita ini di dalam membicarakan kasus yang dimaksud seperti apa pendapatnya. Nah, karena masalah seperti ini bukan sesuatu yang baru, ya sudah ada pada masa imam mazhab dulu. Nah, otomatis imam mazhab berpendapat, rujuklah pendapatnya itu seperti apa. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi ta'ala alaihim. Nah, itu dulu kita harus rujuk, baru nanti melakukan kajian komparasi, ya, dirasa muqaranah, perbandingan. Ya, setelah itu boleh kalian
merumuskan pendapat mana yang diterima di antara 4 imam mazhab ini minimal, kalau lebih libatkan semua. Otomatis ulama yang kita rujuk adalah ulama-ulama sunni, ulama-ulama sunni, terutama yang 4 itu yang muktabar. Setelah itu pilih salah satunya. Setelah memilih salah satunya berdasarkan kajiannya sendiri, maka sikap berikutnya adalah menghargai yang lain, menghargai yang lain. Jangan mengkultuskan yang satu itu, hanya satu itu yang benar, yang lain itu menyimpang. Jangan. Sering juga kami sampaikan bahwa kadang kadang seseorang menyalahkan ulama tertentu karena dia belum tahu sampai di mana batasan kedalaman pemahaman ulama yang dia salahkan. Dia tidak tahu. Ulama itu tidak mungkin memutuskan sesuatu kalau tidak menganggap itu benar. Kalau ulama itu menganggap pendapatnya benar, yang biasa terjadi, kita belum tahu seperti apa yang beliau tahu, ataukah yang kita tahu belum sedalam yang beliau tahu, sehingga secepat itu kadang kita mengklaim hal yang tidak semestinya. Itu seringkali terjadi. 4 ulama besar sunni ini sangat susah untuk kita banding-bandingkan kedalaman ilmunya. Setelah kita mempelajari itu ekspansi pemikirannya, subhanallah. Kalau diusut satu-satu, seperti apa Imam Abu Hanifah dengan manhajnya, seperti apa Imam Malik dengan manhajnya, seperti apa Imam Asy-Syafi'i dengan manhajnya, seperti apa Imam Ahmad bin Hanbal dengan manhajnya, kemudian dikaitkan dengan fenomena umat yang mereka hadapi pada masanya, susah untuk menyalahkan mereka, susah. Yang salah adalah orang yang menyalahkannya. Kenapa ilmunya belum sedalam dengan ilmu ulama-ulama kita ini? Nah, sekarang kita lihat bagaimana pendapatnya ulama-ulama kita. Ikhtalafal ulama'u fi daf'il mar'ati zakataha. Ulama berselisih pendapat dalam hal penyaluran zakat wanita ila zaujiha kepada suaminya. Ala qaulaini, berdasarkan 2 pandangan. Jadi ada 2 pendapat ulama, ada 2 kelompok ulama yang berpendapat. Ulamanya banyak, kalau dipetakan hanya 2 pendapat. Awalan, la yajuzu daf'uha ilaihi. Kelompok yang pertama berpendapat bahwa tidak boleh, tidak boleh seorang istri berzakat kepada suaminya. Itu hal yang tidak boleh itu. Ganjil, masa seorang istri berzakat kepada suaminya? Wa hadza mazhab Abi Hanifah wa Malik wa riwayatin an Ahmad. Ini pendapatnya mazhab Abu Hanifah, Malik, dan suatu riwayat dari Imam Ahmad. Ini tidak diatasnamakan Imam Ahmad sendirian karena nanti di situ ada ikhtilaf. Ada suatu riwayat dari Imam Ahmad, jadi ada di antara mazhab penganut mazhab Ahmad ini yang menyepakati pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.
Ya. Ya. Jadi kelompok yang pertama ini sepakat mengatakan tidak boleh. Wa hujjatuhum fi hadza, wa hujjatuhum fi hadza, ya, argumentasinya dalam hal ini awalan yang pertama, annahu ahaduz zawjaini falam yajuz lil akhari daf'u zakatihi ilaihi kal akhari. Ya, bahwasanya salah seorang dari suami istri, entah suami atau istri, salah satunya, falam yajuz, tidak boleh, lil akhari, ya, daf'u zakatihi, ya, menyerahkan zakatnya kepada yang lain, daf'u zakatihi ilaihi kal akhari. Nah, seperti kal akhari itu sebaliknya, ya, seperti suami berzakat kepada istrinya. Ya. Suami kan tidak boleh berzakat kepada istrinya, jadi kalau demikian istri juga tidak boleh berzakat kepada suaminya. Ya. Sebagaimana seorang orang tua tidak berzakat kepada anaknya, seorang anak tidak berzakat kepada orang tuanya, karena kewajiban untuk menyantuni anak ataukah menyantuni orang tua itu, ya, sudah jatuh. Ya. Selain zakat, tanpa zakat pun engkau harus menyantuni orang tua dan orang tua harus menyantuni anaknya, selagi dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Ya, karena kita sudah melihat sampai usia balik, sampai anak itu bisa mandiri. Ya. Sebelumnya kita sudah lihat zakat orang tua kepada anak, zakatnya anak kepada orang tua, itu juga ada ikhtilaf. Ya. Nah, jadi itu alasan yang pertama, tidak boleh. Karena seorang suami tidak boleh berzakat kepada istrinya, maka istri pun tidak boleh berzakat kepada suaminya. Selain zakat, kewajiban untuk saling menyantuni ini sudah jatuh. Maka jangan lagi kewajiban zakat itu yang diotak-atik. Ya, biarlah zakat itu diserahkan kepada mustahik yang lain. Ya. Menyantuni istri, menyantuni suami itu kewajiban lain. Ya, jangan sentuh-sentuh lagi zakat itu. Zakat itu posnya sudah jelas. Nah, ini menurut pendapat imam yang pertama. Alasan yang kedua, wa annaha tanfa'u bidafiha ilai. Katanya kalau istri itu berzakat kepada suaminya, maka dia juga nanti memanfaatkannya. Dia kasih suaminya, suaminya nanti menyantuni istrinya, berarti harta itu berputar di situ saja. Ini istri berzakat kepada suaminya, suami nanti menyantuni istrinya, berarti berputar-putar di situ saja hartanya, mondar-mandir. Nah, jadi kelompok ulama yang pertama ini tidak terima. Itu akal-akalan saja itu. Akal-akalan saja itu. Ya. Ya. Seperti oper kiri, oper kanan. Ya. Hartanya itu oper kiri, oper kanan. Ya. Di situ saja mondar-mandir. Jadi berdasarkan pendekatan rasional, kita tahu bagaimana karakternya Imam Abu Hanifah itu dominan rasional di dalam berpikir, dan bahkan Imam Abu Hanifah itu, ya, pemikiran murni masih lebih didahulukan daripada hadis yang lemah. Hadis yang lemah, beliau masih mendahulukan pemikiran murninya. Nah, kita tahu kenapa Imam Abu Hanifah seperti itu. Ya, kita tahu bagaimana kondisi yang beliau hadapi. Beliau di Baghdad. Ya, otomatis jaraknya dengan Darus Sunnah itu jauh. Madinah jauh, Makkah jauh. Nah, terus pada masanya itu marak pemalsuan hadis.
Jadi bagaimana tidak berhati-hati? Ya. Nah, jadi beliau mendahulukan pemikiran jernih daripada hadis yang lemah. Nah, jadi secara rasional ini pendapatnya Abu Hanifah itu klop. Nah, tapi jangan sampai di situ. Nah, kajiannya jangan sampai di situ. Lanjut. Ya, pendapat yang kedua, yajuzu dafuha ilai. Yajuzu dafuha ilai. Mengatakan boleh. Ya. Mengatakan boleh. Boleh saja seorang istri berzakat kepada suaminya. Coba, bagaimana tidak kontradiksi ini? Yang tadi mengatakan tidak boleh. Nah, pendapat yang kedua mengatakan boleh. Kenapa tidak? Nah, sekarang usut apa hujahnya pendapat yang kedua ini? Jadi pendapat yang pertama tadi tidak dijumpai landasan teoritisnya, ya, secara teologis dari Al-Quran dan hadis, tidak. Nah, semata-mata pendekatan rasional. Nah, kalau yang kedua ini, ya, ada. Siapa yang kedua ini? Wahada mazhab asy-Syafi'i warriwayatil ukhra an Ahmad. Nah, ini mazhabnya Imam Asy-Syafi'i dan suatu riwayat juga dari Imam Ahmad. Nah, itu tadi saya mengatakan bahwa dalam hal ini Imam Ahmad dualisme. Mazhab Ahmad itu dualisme. Ada riwayat yang cenderung ke Imam Abu Hanifah, ada juga riwayat diusut justru cenderung kepada Asy-Syafi'i. Ya. Wahwa ar-rajih. Jadi guru kita di sini mengatakan wahwa ar-rajih. Pendapat Imam Asy-Syafi'i inilah yang rajih. Limuwafaqatihi dalil. Karena ini yang sesuai dengan dalil. Ya, karena ini yang sesuai dengan dalil. Jadi guru kita di sini mentarjih, ya, menurut pendapatnya bahwa pendapat Imam Asy-Syafi'i itulah yang rajih. Kenapa? Itu yang sesuai dengan dalil. Berarti mendahulukan dalil naqli daripada akli. Pendapat yang pertama tadi itu akli. Ya. Pendapat yang kedua ini naqli. Ya. Guru kita di sini, ya. Guru kita di sini qaddima an-naqli 'ala al-aqli. Naqlinya mana? Li hadis Abi Sa'id anna Zainab imra'atu ibni Mas'ud, bahwasanya Zainab, ya, istri Ibnu Mas'ud rahmatullahi alaihima, qalat ya Nabi Allah, beliau pernah bertanya kepada Rasul, wahai Nabi Allah, innaka amartal yawma bis sadaqah, sesungguhnya engkau memerintahkan hari ini untuk bersedekah, untuk berzakat. Jadi as-sadaqah itu kadang berarti sunat, kadang berarti wajib. Kalau berarti sunat, ya itulah yang kita istilahkan infak. Infak itu lebih sempit ya, infak, ya, konotasi lebih sempit arti infak itu daripada sedekah sesungguhnya, ya. Karena sedekah itu bisa bersifat materi, bisa bersifat imateri. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, senyummu kepada sesamamu itu adalah sedekah. Senyum saja sedekah, tapi bukan infak itu. Kalau senyum bukan infak, tapi itu sedekah. Jadi infak itu konotasinya selalu materi. Kalau sedekah luas, materi, imateri semua bisa. Jadi
makna sadaqah awsa'u minal infaq. Ya. Ya. Jadi ketika sedekah berarti wajib, maka zakat yang dimaksud. Zakat itu tidak pernah sunat, pasti wajib. Sedekah relatif, kadang sunat, kadang wajib. Ya. Jadi di sini lebih diartikan zakat. Ya. Itu nama sadaqatul lil fuqara. Zakat yang dimaksud di situ. Sedekah yang tertulis, tapi zakat yang dipahami. Karena zakat bagian dari makna as-sadaqah. Innaka amartal yawma bis sadaqah. Sesungguhnya engkau pada hari ini telah memerintahkan zakat. Wa kana 'indi huliyun li. Ya, dan aku ini memiliki hiasan, perhiasan. Wa aradtu an atasaddaqa biha. Aku ingin menyedekahkannya. Aku ingin mengeluarkan zakatnya. Faza'ama Ibnu Mas'ud annahu wa waladahu ahakkum man tasaddaqat bihi alaihim. Ibnu Mas'ud itu menduga, ini Ibnu Mas'ud suaminya. Ya. Suaminya ini menduga, mengira bahwasanya ya anaknya itu lebih berhak untuk dia sedekahkan, ya. Anaknya itu, nah itu lebih berhak, ya, untuk dia serahkan zakatnya itu kepadanya. Ya, ini yang disampaikan Ibnu Mas'ud. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendengar apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Ya, ini pemahamannya Ibnu Mas'ud, tapi Rasulullah dengar. Apa responnya Rasulullah? Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sadaqa Ibnu Mas'ud. Nah, betul yang disampaikan itu Ibnu Mas'ud itu betul. Nah, dugaannya, perkiraannya, pendapatnya atau pemahamannya Ibnu Mas'ud itu betul. Sadaqa. Zaujuki. Nah, itu zaujuki wa waladiki, zaujuki wa waladuki. Nah, suamimu dan anakmu ahakku man tasaddaqti bihi alaihim. Itu lebih berhak engkau serahkan sedekah kepadanya. Ini ucapannya Rasulullah. Nah, suamimu, itu suami disebut, anakmu itu adalah orang-orang yang lebih berhak engkau bersedekah kepadanya. Ya Allah, itu hadis siapa itu? Nah, dari segi dilalanya ini sudah jelas, sudah wadih. Terus urutnya, nah, itu hadis siapa? Lihat footnote-nya di bawah. Al-Bukhari 1462, Muslim 1000, Ibnu Majah 1834. Nah, ini Bukhari, Muslim, Ibnu Majah. Nah, jadi dari segi urutnya juga kuat. Nah, makanya guru kita ini mentarjih pendapatnya Imam Asy-Syafi'i lebih rajih. Kenapa? Oleh karena ya, ini tadi dari segi urut dan dari segi dilala semua wadih, semua jelas. Ya. Kenapa mesti ditarjih? Karena tidak bisa lagi ala tariqatil jama'. Tidak bisa lagi ditawafuk, dikombinasi. Karena kontradiksi. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh, Imam Malik mengatakan tidak boleh. Nah, sebagian dari Imam Ahmad mengatakan tidak boleh. Ini lebih banyak ulama di sini. Imam Asy-Syafi'i mengatakan boleh. Ya. Sebagian riwayat dari Imam Ahmad mengatakan boleh. Guru kita ini datang mengkomparasi lalu menarjih, metode tarjih, menguatkan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Dengan demikian, kalau disimpulkan bahwa seorang istri boleh saja berzakat kepada suaminya. Ya, kenapa dibedakan? Seorang suami tidak boleh berzakat kepada istrinya. Ya. Oleh karena itu suami berhak untuk menyantuni istrinya, berkewajiban untuk menyantuni istrinya. Sementara istri tidak berkewajiban untuk menyantuni suaminya. Lihat keterangan berikutnya.
wa li'annahu la tajibu 'alal mar'ati nafaqatu zawjiha. Oleh karena ya, tidak wajib bagi istri itu menafkahi suaminya. Fala yumna'u daf'u zakati ilaihi kal ajnabi, maka tidak boleh dilarang menyerahkan zakat kepada suaminya kal ajnabi, seperti orang lain, seperti yang menyalurkan zakat kepada selain suaminya, al ajnabi. Amma zakatul rajul, adapun zakatnya laki-laki, suami, fala yajuzu an tudfa ila zaujatihi, fala yajuzu an tudfa ila zaujatihi, tidak boleh ia menyerahkan zakatnya suami itu, tidak boleh diserahkan kepada istrinya. Lianna nafaqataha wajibatun alaihi, oleh karena menafkahi istrinya itu adalah kewajibannya. Nah, jadi suami itu wajib menafkahi istrinya, tapi istri tidak wajib menafkahi suaminya. Karena istri tidak wajib menafkahi suaminya, maka boleh berzakat kepada suaminya. Bahkan itulah yang prioritas, karena itu adalah orang dekatnya, dua haknya sebagai fuqara atau masakin, haknya juga sebagai keluarga, usrah. Fatastaghna biha an akhzi zakat, maka cukuplah alasannya untuk menerima zakat itu. Wa qad naqala Ibnul Munzir al-ijma' ala hada, Ibnu Munzir menukil al-ijma' ala hada. Kalau sudah dikatakan al-ijma', ya, hal yang disepakati oleh ulama. Yang disepakati oleh ulama di sini adalah yang disepakati oleh ulama di sini bukan istri boleh berzakat kepada suaminya. Yang disepakati oleh ulama menurut yang dinukil oleh Ibnu Munzir di sini adalah kewajiban suami menafkahi istrinya. Nah, itu yang disepakati oleh ulama itu. Nah, kemudian istri tidak wajib menafkahi suaminya. Nah, itu yang dimaksud ijma'. Nah, berdasarkan ijma' yang dinukil oleh Ibnu Munzir ini, ya, dipahamilah oleh maguru kita di sini untuk menguatkan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Oh betul, Imam Asy-Syafi'i itu dari segi dalil sudah wadih, dari segi urut sudah wadih, dari segi dilala wadih juga, pendekatan rasional wadih juga. Nah, masuk akal. Nah, ini. Nah, itu ya. Jadi ini pegangan kita. Lagi-lagi setelah kita menguatkan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, bukan berarti kita menyepelekan pendapat imamnya lain, tidak. Tetap kita hargai pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Abu Hanifah, tetap kita hargai sebagai suatu pendapat. Namun setelah kita tarjih, yang menjadi rujukan kita adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Ketika nanti ditanya, kalau hanya satu jawabannya, ya pendapat yang kedua disampaikan. Nah, kalau panjang waktunya, sampaikan kedua-duanya, lalu kasih penjelasan. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa rzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة الإشراق جامعة رحمكم الله. الصلاة